Bersama saya Rudy Lim dan Anda sedang menyaksikan program The Inspirator. Sebuah program yang dimana kita selalu mencari figur sukses, kita menggali kisah perjalanan dan perjuangan hidup mereka sehingga bisa menginspirasi untuk kita semua. Maka kami sebut program ini sebagai The Inspirator. Dan saya sering mengatakan kesuksesan kita tergantung adalah dengan siapa kita bergaul dan yang paling penting adalah siapa mentor kita. Mentor yang tepat bisa mempengaruhi seluruh hidup kita. Dan luar biasa, hari ini kita sangat beruntung sekali. Kita akan berbicara, kita akan sharing dengan satu mentor yang luar biasa. Beliau adalah pelatih sukses nomor 1 di Indonesia. Dan juga beliau adalah pembicara terbaik di Indonesia versi majalah marketing. Beliau adalah one of the most powerful people in idea and business menurut majalah SWA. Dan juga beliau seorang penulis buku bestseller yang sangat luar biasa. Buku pertama beliau adalah Financial Revolution, terjual lebih dari 10.000 eksemplar dan mendapatkan 2 rekor muri. Dan buku kedua beliau Marketing Revolution, yang dimana launchingnya dengan pesawat dan menjatuhkan uang. Itu sempat diliput oleh 150 media dan tersebar di puluhan negara secara gratis. Fenomena sekali, dan bukunya terjual lebih dari 30.000 eksemplar dan mendapatkan 4 rekor muri. Siapakah beliau? Tentu Anda sudah tahu, tapi kita lihat profil video beliau yang satu ini. Yes. Tung Desem Waringin adalah motivator dan pakar marketing terkenal di Indonesia. Beliau merupakan pembicara terbaik dan pelatih sukses dalam bidang bisnis dan motivator. Beliau juga merupakan penulis buku bestseller yang berjudul Financial Revolution. Buku tersebut telah mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia sebagai buku inspirasional pertama dengan penjualan 10.511 buah pada hari pertama diluncurkan. Beliau juga pernah melakukan aksi sensasional dengan menyebarkan uang 100 juta rupiah dari atas helikopter di daerah Serang, Banten, sebagai salah satu kelanjutan promosi peluncuran buku Marketing Revolution. Tung Desem Waringin lahir pada tanggal 22 Desember 1967 di Solo, Indonesia. Telah banyak sekali prestasi yang telah ia torehkan, yang salah satunya terpilih sebagai The Most Powerful People in Business 2005 versi majalah SWA, pembicara terbaik di Indonesia, motivator terheboh dan pelatih sukses nomor 1 di Indonesia versi majalah marketing, ditempatkan di peringkat tertinggi di majalah Pilar Bisnis edisi November 2002, sebagai pelatih yang mampu mengubah CEO atau top eksekutif menjadi lebih hebat lagi, dan telah mengadakan seminar kepada lebih dari 500.000 orang peserta. Untuk seminarnya sendiri, Tung Desem Waringin memiliki beragam materi seminar, mulai dari Financial Revolution, Super Teen Holiday Bootcamp, Super Parents, Master Breakthrough Programs, Smart Kids, Train for Firewall Trainers, dan masih banyak lagi. Banyak sekali kalimat-kalimat inspiratif yang terucap dari seorang Tung Desem Waringin. Yang salah satunya, nasib baik yaitu pertemuan pada persiapan serta peluang. Life will never be the same again. Tidak ada kata tidak berhasil, yang ada hanya berhasil atau belajar. Setiap badai pasti berlalu serta saya akan tumbuh makin kuat. Dan tentunya masih banyak lagi kalimat inspiratif yang terucap dari seorang Tung Desem Waringin. Yang tadi saya sudah janjikan, sudah bersama kita di sini Pak Tung Desem Waringin. Ya, halo Pak Tung. Wah, terima kasih atas waktunya untuk wawancara dengan The Inspirator. Pak Tung kelihatan tambah segar, tambah awet muda. Apa rahasianya Pak Tung? Oh, itu rahasianya susunya cocok. Jadi susunya cocok, jadi seger toh gitu ya. Jadi tentu saja ada yang kita lakukan sehingga jauh lebih segar, lebih nyaman, lebih enak dalam kehidupan, lebih maju. Nah, tentu saja yang kita lakukan. Yang dilakukan adalah tentu saja adalah belajar dan praktek hal-hal yang penting dalam kehidupan. Ya. Banyak orang hanya satu hal yang penting. Kalau saya nggak semaksimal mungkin hal-hal yang penting dalam kehidupan saya lakukan. Misalnya pagi harusnya meditasi, ya meditasi dulu. Pagi sudah melakukan kegiatan yang membuat hati tenang, damai, nyaman, begitu ya. Melakukan itu jurusnya Miracle Morning tuh, Savers. Wow. Jadi S-nya itu silence dulu, meditasi, pernapasan Wim Hof itu membuat sehat, membuat feel good, hormon kebahagiaan keluar, imun sistemnya meningkat.
mau belajar juga boleh nanti gitu ya. Betul, siap. Silakan cari nanti di YouTube juga ada itu pernapasan Wim Hof. Kemudian A-nya adalah afirmasi savers kan. Afirmasi, melakukan afirmasi bijaksana, sehat panjang umur, keluarganya harmonis, kaya raya dan ceria. Yes. Jadi ada afirmasinya every morning mulai. Terima kasih Tuhan. Oh yes. Nah, itu kan gitu ya. Every morning itu sudah. Kemudian savers, V-nya apa? Visualisasi. Oh, bagaimana nanti gini bukunya launching, terus kemudian ada TDW Tower, apapun yang what you really want in life gitu ya. Visualisasi kan gratis loh. Dan itu membuat kita mendadak jadi feel good dan semangat, ada tujuan. Kerja itu ada arahnya kan gitu ya. Kemudian E-nya exercise. Nah exercise nih, plank, 1 menit dulu, push up dulu, sit up dulu, crunch dulu, kaki diangkat. Nah, dan kemudian R, mulai reading. Pagi ini baca The Power of Moment misalnya gitu ya. Bagaimana kita mengetahui kok ada momen-momen tertentu yang kita ingat seumur hidup dan bagaimana kita meng-create hal tersebut dalam kehidupan. Jadi karena kita tidak mungkin ingat semua hal gitu ya. Setelah read, mulai scraping, nulis. Nah, mulai nulis. Tadi nulis sudah. Jadi nulis nih sebetulnya kalau orang dalam krisis atau kritis itu kalau ngambil keputusan supaya bijaksana itu insight saya apa? Nulis 3 hal. Apa yang sudah dilakukan, apa yang akan dilakukan, dan insight dapat ini. Kemudian itu saya first pakai S tuh, gitu ya. Yang terakhir sebetulnya ke-7 saya tambahin. Sudah belum kamu meluangkan waktu lakukan sesuatu hal yang penting untuk orang-orang yang penting dalam hidup Anda, relationship. Mencium istri dulu, WhatsApp anak saya, say hi sama mama saya gitu ya. Every morning melakukan hal-hal yang kita anggap penting dalam kehidupan, yang membuat kita lebih sehat, menjadi lebih bijaksana, lebih kaya, relationship-nya lebih bagus, mendadak kan lumayan kalau semua sudah dilakukan dulu. 1 jam set habis dulu gitu ya. Jadi tentu saja hidupnya akan lebih Jadi otomatis kelihatan lebih happy, lebih ceria, auranya luar biasa. Lebih merasa useful, lebih meaningful gitu ya. Dan bukan bahagia naif tapi bahagia yang masih progres gitu ya. Jadi saya ketemu Patung 2003, berarti 15 tahun. Dan wow, 2003 ya? Iya, 2003. Waktu pertama kali keluar Financial Revolution. Oh, Financial Revolution, sekarang tambah luar biasa. Tambah gila. Nah, Patung kan dikenal sebagai pelatih sukses nomor 1 di Indonesia, versi majalah marketing dan juga pembicara terbaik di Indonesia. Apa rahasianya, Pak Tung? Rahasianya tentu saja karena belajar dari orang-orang yang terbaik. Dan ketika Anda bergaul, gini, kalau Anda salah bergaul, hati-hati loh, hasilnya juga salah. Betul. Anda bergaul dengan preman, Anda ikut jadi preman. Anda bergaul dengan orang-orang yang ngebom, Anda ikut ngebom, kan bahaya itu. Jangan gitu ya. Anda bergaul dengan kiai yang baik, Anda ikut wisdomnya dia. Bergaul dengan tukang minyak wangi, kecipratan wangi loh. Nah ketika Anda memutuskan belajar dan bergaul dengan orang-orang yang jauh lebih sukses dibanding Anda, mendadak istilahnya tadi kecipratan wangi. Betul. Jadi mendadak ya kita bisa ilmu-ilmu yang tadinya kita tidak tahu, energinya, fokusnya, terus teman-temannya gitu ya, usahanya. Nah itulah. Nah menurut Patung, apa yang dibutuhkan seseorang pemula untuk bagaimana bisa sukses dalam waktu yang sangat-sangat singkat? Cepat kalau bisa, hari ini kere besok kaya gitu ya. Kawin sama orang kaya gitu ya. Itu bisa juga salah satu strateginya. Betul. Sebenarnya dalam hidup ini semua ada strateginya. Betul. Tapi strategi seringkali tidak cukup. Harus satu yang namanya ceritanya. Ketika Anda gemuk pengen langsing, miskin pengen jadi kaya, Anda kepengen relationship Anda jauh lebih bagus, anak-anak Anda lebih sukses dan berbakti, misalnya begitu. Apapun yang Anda inginkan dalam hidup, sebetulnya ada orang yang sudah loh. Betul. Sebelumnya ada orang yang sudah atau mendekati ke sana lebih dekat daripada Anda. Pak, saya mau kepengen ke Mars. Katanya Patung, pasti banyak orang yang sudah belum sih. Tapi ada yang mulai mendekat ke sana gitu ya. Mulai riset ke sana, Richard Branson. Elon Musk gitu ya, mau mendaratkan manusia, mau membuat koloni di Mars. Tapi kembali lagi, ketika Anda kepengen sukses, jadi nomor satunya itu bukan how dulu. Strategi itu nomor 3 gitu ya. Jadi sebelum how itu Anda who dulu. Jadi kalau Anda cari siapa yang sudah sukses baik di dalam buku maupun orang-orang yang memang betul hidup di dekat-dekat kita ataupun tokoh yang di sana atau mungkin orang yang sudah meninggal. Nah kalau kita bisa menggali informasi apa yang mereka lakukan untuk menjadi sukses tadi, terus kemudian inilah yang penting. Anda selain how-nya, why-nya harus dulu. Kalau why-nya not big enough, Anda diajarin how-nya, ditunjukin who-nya, ya tetap nggak mau bergaul, nggak mau berkenalan, nggak mau take action. Ya, jadi why-nya must big enough. Kalau Anda mau merubah
Bang, kalau Anda pengen kaya, banyak kok yang ngajarin ilmu kaya. Ya. Termasuk salah satu yang paling sederhana itu adalah misalnya jadi makelar raksasa. Makelar raksasa itu jadi Anda makelar jadi tidak pakai modal bisa kaya misalnya. Ya. Jadi makelar properti. Tapi makelarnya bukan yang terima komisi. Ya. Itu ada yang saya ajarkan di Property Rich Revolution Yes. saya gitu ya. Ya, betul. Jadi sampai tidak pakai modal kita mendapat duit jadi miliaran bahkan Wow. begitu ya. Ya. Bisa dapat karena tahu caranya. Yes. Tahu caranya dan Anda jadi makelar only, jadi resikonya berkurang. Dari miskin bisa kaya, tidak pakai modal Ya. bisa kaya. Ya. Sandiaga luar Uno, biasa. Rosan gitu yang ketua Betul, Kadin kita betul, ketua Kadin di Indonesia. Capital. Wah itu Ya. kan dulunya miskin, duduk di pesawat terbang saya tanya, kok bisa miskin jadi kaya? Ah, gitu ya. Ya, ada Karena dia rahasianya. Ya. juru cecak makan buaya, juru cecak makan tugu Monas. Nggak punya duit bisa beli perusahaan yang besar. Kok bisa jadi makelar? Ya. Jadi dia bisa presentasi, bisa ini. Nggak usah bisa presentasi, bisa nggak? Bisa cari teman yang bisa presentasi. Presentasi. Ya. Itu rahasianya gitu. Jadi Luar biasa. apapun yang kita inginkan itu sebetulnya di luar sana plus minus ada Sudah orang ada yang yang- sudah ya. punya, sudah bisa, sudah punya. Nah kalau kita enggak punya, kita pengen gini, enggak punya modal, tenang ada orang yang punya modal. Yes. Enggak punya strategi, tenang ada orang yang punya strategi. Ya. Enggak bisa jualan, tenang ada yang bisa jualan kok. Enggak bisa presentasi, tenang ada yang Wow. bisa presentasi kok. Asa Enggak berdaya, punya ya. kenalan, tenang ada orang lain di luar kenal. Iya. Ini Luar rahasia biasa. gitu ya. Yes. Rahasia bisnismen, investor yang sukses itu boleh saya kasih tahu rahasianya sekarang? Boleh. Mempekerjakan orang lain yang lebih Luar sukses biasa. dibanding kita. Dahsyat ya. Jadi yang penting berdaya tadi ya. Iya, Luar jadi Anda belajar strateginya, Mhm. belajar Anda contek cerita-ceritanya dia, Ya. karena cerita ini tanpa sadar menimbulkan emosi. Ya, betul. Pengen sukses nih, gemuk jadi langsing, kan sudah tahu caranya. Ya. Kurangi makan, Mhm. berolahraga Olahraga. gitu. Tapi emosinya tidak bisa. Kenapa emosinya tidak bisa? Karena ceritanya salah. Hmm. Daripada lapar sakit, mending makan. Nula cilaka. Ya. Nanti kalau kalimatnya dibuat kalau saya Mindsetnya makan salah. terlalu banyak, nanti saya sakit. Nah beda tuh. Betul, betul. Saya makan harus yang bergizi, yang cukup. Ya. Saya harus cari yang kenyang, lu tetap harus yang kenyang. Betul. Enak, Ya. gizinya cukup, kan gitu Ya. banyak seratnya, Hmm. dan kemudian energi kalorinya kecil. Ya. Nah, Wah. ketika Anda, oh saya kalau makan ini tetap kenyang kok. Jadi Anda tidak beralasan untuk lapar terus, enggak cari yang mengenyangkan Nggak tetap. bisa. Ya. Dan kemudian ada yang pinter, kok kamu enggak lapar sih? Oh saya rubah Pak. Setiap perut kerucuk-kerucuk, saya bilang enggak lapar. Hapus, jadi haus. Itu kan beda tuh. Ceritanya beda, tindakannya beda. Yes. Emosinya Betul, beda, hasilnya betul. beda. Ya. Jadi kalau Anda orang pengen sukses benar, Anda cari strateginya gitu ya. Ya. Terus kemudian Anda contek cerita-ceritanya orang-orang yang sukses Ya, tadi betul. gimana, Anda pelajarin emosinya dia. Ya. Berarti Anda sekali lagi Anda tidak bisa. semua bidang bisa membuat Anda sama cepatnya, sama suksesnya. Ya. Milih bidang. Ya. Tadi jual beli perusahaan, Wow. properti begini, Bisa, jadi itu akan jauh lebih cepat gitu. Betul, betul, luar biasa. Yes. Nah, Patung banyak ajarin tentang bagaimana membangun passive income dan juga massive income Ya. ya. Boleh diceritakan sedikit? Kalau ini yang sampai saya ketemu ketua MPR, Ya. Menteri Pendidikan, Betul. begitu Ya. ya, presentasi diundang lagi 2 kali. Nah, Ya. saya tuh ada satu prihatin, Ya. melihat timpang pendapatan. Ya. Makanya saya bergerak sendiri deh, nulis buku sendiri, keliling seminar diri, Ya. ngasih seminar-seminar di sekolah-sekolah gratis, saya enggak apa-apa gitu ya. Jadi saya dengan senang hati kalau saya enggak bisa nanti murid-murid saya yang turun. Ya. Nah karena begini, kecerdasan keuangan enggak diajarkan. Kalau saya mau tanya, bahkan sampai saya tanya sama Pak Muhajir, Ya. kecerdasan seksual itu diajarkan loh, kelas 3 SD, kelas 5 diajarin loh. Tapi kecerdasan keuangan Finansial. enggak pernah diajarin sampai S3 pun enggak. Padahal setelah lulus kita disuruh apa? Ya. Setelah lulus sekolah 16 tahun disuruh apa itu? Bekerja. Suruh cari kerja. uang. Diajarin nggak cara cari kerja? Enggak. Enggak, aneh toh. Ya. Kerja untuk cari apa? Cari uang. Uang. Diajarin nggak cara cari Enggak uang juga. dengan halal Ya. dan cepat? Diajarin nggak kecerdasan keuangan? Mhm. Nah ini sedih sekali. Betul. Nah ini saya mau sharing 5 menit kecerdasan keuangan di sini, apakah diperkenankan? Siap. Inilah, siap ya. Ya. Kecerdasan keuangan dalam waktu 5 menit. Wow. Kalau Anda kepengen cerdas secara keuangan, nomor 1 kita harus tahu 2 hal yang sederhana. Income sama spending, pendapatan sama pengeluaran. Yes. Pendapatan ada 3, sayangnya orang cuma tahu 1 gitu ya. Pendapatan itu ada 3. Nomor 1 adalah
aktif income, aktif baru dapat income. Yes. Apapun, lupa saya bisnismen, ya itu aktif income. Kalau bisnisnya jalan dengan hanya ada Anda, tanpa Anda tidak jalan, itu namanya aktif income. Saya dokter Pak, ya itu aktif income. Dukun Pak, ya itu aktif income. Pembicara Pak, ya itu aktif income. Aktif baru dapat income. Karyawan tentu saja aktif income. Kemudian yang kedua adalah passive income. Tidur pun bisa dapat income. Sayang orang tidak menggali dan tidak mendalami ilmu mendapatkan passive income. Nanti akan saya bahas setelah ini. Gitu ya. Yang ketiga ada satu yang namanya portfolio income. Banyak orang tidak paham apa itu portfolio income. Portfolio income adalah kenaikan harga atau namanya capital gain dari harta Anda. Saya beli rumah, misalnya dulu 2,4 M ini. Sekarang 2,4 M, hari ini jadi 25 M. Untung 22,6 M, saya tambah kaya 22,6 M. Tanpa harus kerja, tidur pun tambah kaya. Ini hartanya. Gitu. Nah, kemudian Anda harus tahu pengeluaran. Pengeluaran itu pada basicnya ada pengeluaran konsumtif, ada produktif. Pengeluaran yang produktif adalah semua pengeluaran yang meningkatkan aktif income, passive income, dan portfolio income atau capital gain Anda. Termasuk yang tampaknya seperti konsumtif. Contohnya, 3 pengeluaran yang seperti konsumtif tapi sebetulnya produktif. Pengeluaran untuk belajar, ikut seminar, baca buku. Semua breakthrough adalah dari breakthrough keuangan itu karena dari peningkatan diri gitu ya. Betul. Peningkatan diri timbul salah satunya dari belajar. Anda dapat caranya gini toh. Oh, kok gini lebih cepat dapat duitnya gitu. Halal lagi gitu ya. Kemudian yang kedua yang tampaknya konsumtif padahal itu produktif adalah untuk bergaul dengan orang kaya. Betul. Ikut tur mahal. Saya naik bisnis kelas tapi bukan untuk tidur gitu ya. Bergaul dengan orang yang kaya untuk di bisnis lounge dulu, bergaul ngobrol dulu. Tapi sekali lagi Anda ambil yang baiknya karena banyak orang kaya yang tetap ada punya dunia gelapnya, enggak usah diikutin gitu ya. Betul. Tapi Anda pelajarin. Ilmu untuk bergaul orang kaya, traktir orang kaya itu kelihatannya konsumtif, tapi sebetulnya sangat-sangat produktif. Yang ketiga untuk amal. You cannot outgive God. Nah, ini pengeluaran yang tampak seperti konsumtif tapi sebenarnya produktif. Berikutnya nih, pengeluaran yang konsumtif. Apa itu pengeluaran konsumtif? Ada 3. Satu langsung habis. Untuk apa? Untuk beli makanan, minuman, Anda untuk liburan, apa itu langsung habis. Yang kedua, yang namanya passive spending. Tidur pun Anda keluar duit. Contohnya apa? Tagihan handphone, cicilan mobil Anda. Wah, itu parah lagi itu cicilan mobil. Cicilan rumah pun itu sebenarnya masih passive spending. Banyak yang mati karena mengandalkan passive spendingnya dibayar dengan active income. Ketika dia kerja tidak bisa dapat duit, passive spendingnya jalan terus, rumahnya disita, semuanya disita. Makanya ada ilmunya gitu ya, kecerdasan keuangan. Nah yang ketiga itu namanya invisible spending. Tidur pun makin miskin. Contohnya apa? Yang nomor 1 paling bahaya, inflasi. Inflasi itu paling berbahaya, tahu-tahu duit Anda berkurang, daya beli Anda kelihatannya gajinya tambah gede tapi daya belinya berkurang, itu paling bahaya. Yang nomor 2 yang bahaya adalah apa? Cicilan kartu kredit. Betul. Ketiga, cicilan mobil. Nah, mobil itu apa yang terjadi? Sudah pasif spending Anda nyicil, harga mobilnya turun. Pertanyaannya, boleh nggak Anda utang mobil selama itu produktif? Boleh. Tapi banyak orang bilang, saya perlu, tapi sebenarnya bukan perlu. Mereka cuma kepengen gaya aja gitu ya. Gaya boleh nggak? Tunggu dulu. Nah inilah kecerdasan keuangan. Kecerdasan keuangan gini, saya tanya sama anak-anak waktu saya ngajar super team program gitu ya. Cara belajar, cara mengingat, belajar caranya kan gitu ya. Tapi saya tanya, ngatur keuangan. Nah kalau kamu tak kasih duit 50 juta, kamu mau beli apa? Ada yang tanya, Pak kalau nambah 10 juta boleh nggak? Boleh. Oh saya mau beli komputer, dia nyebut satu merek. Nah, untuk apa komputer mahal 60 juta begitu? Untuk main game Pak. Saya bilang, orang gila. Terus saya lihat mereka dari angketnya, sepatu 24 juta. Sepatu apa dia nyebut mereknya? Sampai saya nggak ngerti. Patung itu ketinggalan, anak muda hari ini sepatu harus gaya. Negara ini bangkrut, kekayaan tidak tahan 3 generasi. Karena golongan anak muda kita nggak pernah diajarin kecerdasan keuangan. Belum punya income atau baru aktif income, sudah kebanyakan gaya. Hukum alam, hukum fisika menyatakan begini. Ini hukum alam ciptaan Tuhan. Yang namanya gaya itu sebanding lurus sama dengan tekanan. Jadi P sama dengan F dibagi A gitu. P sama dengan tekanan, F gaya dibagi areanya. Nah kalau Anda hidupnya banyak tekanan, bisa jadi Anda kebanyakan gaya. Tuanya sengsara, bisa jadi mungkin mudanya kebanyakan gaya belum siap. Bagaimana gaya tanpa tekanan? Jadi gayanya dibagi areanya. Area apa yang menopang? Passive income Anda. Kalau passive income-nya jadi kerja aktif income, dapat duit itu harus sisihkan dulu supaya kita punya passive income. Setelah passive income dan capital gain kita banyak, dari passive income kita aja itu silakan Anda gaya enggak apa-apa. Jadi kalau gaya hidup lebih kecil daripada passive income lebih gede dari gaya hidup, Anda gaya tanpa tekanan.
Saya nggak akan beli mobil aneh-aneh, nggak akan bangun rumah besar. Jadi Patung banyak bahkan beli mobil, rumah dan sebagainya itu dari passive income. Income. Bisa diceritakan. Jadi saya mulai di tahun 97 baru sadar. 97 saya baru umur 30. Ya rodok telat sih, tapi lumayan daripada enggak sama sekali gitu ya. 30 saya baca buku 7 kecerdasan keuangan. Dia bilang betul juga ya. Kok kita itu sibuk gaya dulu. Dapat duit ganti handphone, ganti begini. Ganti mobil. Ganti mobil, harganya turun terus. Kayak saya pernah beli Mercy S-Class 2009, 1,850 ngasih mama saya pada waktu itu. Ada kursi pijetnya, ada sunroof, ada moonroof, paling jos, paling mahal, paling keren, paling top saatnya. Kemarin 2017 Agustus saya jual, dulu belinya 1.850.000. Saya jual tinggal 350. Untung belinya pakai passive income. Kalau enggak kan sedih bener. Jadi kesalahan orang itu dalam mengelola keuangan. Satu, boros sekali, terima duit sibuk gaya dulu, ganti jam, ganti sepatu, beli ini, beli macam-macam, merasa perlu. Saya talk show di radio, Pak Tung enak duitnya udah banyak. Gaji saya itu cuma 3,5 juta. Cicilan sepeda motor saya 1,5 juta. Saya bilang kamu nyicil apa, berapa lama? Kemudian saya hitung, buset, kamu nyicil motor itu nanti habisnya 30 juta. Motornya kalau beli berapa sih? 12 juta Pak. Lu kok nyicilnya habis 30 juta? Anda rugi 18 juta. Lu kalau 3 tahun dijual harganya berapa? Iya, dijual paling 6-7 juta. Buset. Rugi 23 juta dalam 3 tahun. Pak, tapi kan saya perlu untuk kerja. Aduh, nih, antara perlu sungguh dengan tidak perlu. Bisa nggak beli sepeda motor bekas dulu? Bisa. Dulu mobil saya mobil Panther penyok. Nyabi ungu warnanya, kaca belakang pecah. Bel gini, itu pun pinjem. Pinjem adik Luar saya. Biasa. Padahal saat itu saya beli Mercy S-Class pun sudah bisa. Saya pindah di Pondok Indah Bukit Golf sudah bisa. Tapi saya enggak. Kalau saya pindah di Pondok Indah Bukit Golf, betul. Dulu saya beli 12 juta, hari ini mungkin jadi 120 juta. Tapi kalau saya pindah di Pondok Indah Bukit Golf, saya enggak punya passive income. Mending beli 30 ruko. Capital gain tetap dapat, passive income tetap dapat. Belum passive spending, tidur aja Anda PBB-nya tiap tahun harus bayar lebih tinggi. Terus karyawan apa semua iurannya di Pondok Indah ya tentu saja kan mahal. Jadi sabar dulu. Sabar dan disiplin. Saya lah Patung gede duit. Enggak, saya dulu mulai gaji 1.350.000. Mulai dengan 200.000. Aduh lama, 5 tahun itu rasanya enggak apa-apa, enggak jadi apa-apa. Tapi itu 10 tahun, 15 tahun, 15 ke 20, eksponensial. Dan percaya tidak, Anda 20 tahun dari sekarang yang tetap selama dikasih karunia umur panjang yang tetap berlalu toh. Betul. Anda mau gaya sekarang atau gaya belakangan? Saya beri contoh. Luar biasa. Seluruh karyawan saya zaman dulu di bank, saya wajibkan terima gaji sisihkan. Ini langkah yang paling penting dalam kehidupan keuangan kita. Kalau kita mau cerdas, terima duit langsung sisihkan. Kalau orang miskin, pakai dulu. Pakai dulu, kalau ada sisanya baru nggak bisa. Terima duit disisihkan, digulung-gulung, berikan something yang produktif, nilainya naik dan menghasilkan cash flow. 20 tahun kemudian hidupnya sudah bunyi. Luar biasa. Menarik sekali Patung. Kita tahan dulu. Semangat ini. Yes, siap. Kita akan kembali setelah jeda yang satu ini. Ya, terima kasih Patung sudah diajak jalan-jalan nih pakai mobil Rolls Royce-nya. Luar biasa. Kalau kita boleh flashback Pak, kisah perjuangan Patung seperti apa? Mungkin dari masa kecil dan sebagainya. Kalau dari lahir itu bahkan saya tuh ditahan di rumah sakit, tidak bisa keluar karena orang tua saya tidak bisa bayari. Bahkan saya tuh sejak kandungan sudah dikasihkan orang lain. Karena papa saya sudah punya anak pertama laki-laki, yang kedua perempuan, yang ketiga mau laki mau perempuan sebetulnya sudah tidak perlu. Dan ya perlu aja boleh, tapi dalam kondisi ekonomi yang susah, papa saya dalam arti uangnya dipinjam orang lain terus orang lainnya menyatakan tidak bisa bayar, itu pelajaran yang painful. Dan ketika bahkan saya mau ditebus sama saudara-saudara ngumpulin duit, kasihkan mama saya kasihkan papa saya, ada saudara datang yang lebih sengsara, minta bantuan, duitnya dikasih lagi. Mama saya nangis, ini nanti keluar bayinya gimana, dikeluarkan dari rumah sakit gimana. Untungnya ada saudara lagi ngasih lagi urunan lagi. Kemudian saya bisa keluar dari rumah sakit. Jadi ngalami hal-hal yang membuat kehidupan itu ternyata kalau tidak punya uang itu tidak enak sama sekali. Ngalami sejak dalam kandungan sejak lahir. Luar biasa. Dan titik poinnya kapan Pak? Pas Patung kok bisa jadi seorang motivator? Jadi banyak titik poin dalam kehidupan gitu ya.
ketika umur 9 dikumpulin papa, terus kemudian 5 anak itu ya. Saya nomor 3, masih ada 2 adik laki-laki. Ya. Ditanya, supaya tokonya rame caranya gimana? Tolong bantu pikirin, nanti kalau nggak bisa rame, nanti papa nggak bisa bayar sewa. Kalau nggak bisa bayar sewa, nggak bisa makan. Kamu nggak bisa sekolah. Ya. Dan makanya saya tercekam terus sampai ngarang buku Marketing Revolution itu sampai hari ini kalau saya lihat ke mall kemana sepi, begitu ada toko sepi, aduh penderitaannya mencekam. Sejak SMP saya jaga toko, tokonya sepi gitu, aduh mencekam sekali. Ya. Dan sampai akhirnya memang betul ketika mau kuliah nggak bisa kuliah di swasta. Ya. Mungkin bapak saya punya tabungan, tapi saya nggak tega. Ya. Mungkin mama saya bisa bayar jual perhiasannya, dia bisa, tapi Ya. saya nggak tega. Jadi kita bilang masuk swasta, duitnya siapa? Waduh ya sudah. Akhirnya masuk negeri, untung keterima di negeri. Padahal waktu itu keterimanya salah penjurusan, jadi saya tidak mau masuk negeri. Karena maksudnya ekonomi, maunya manajemen, maunya akuntansi, malah ekonomi studi pembangunan, dasar orang IPA nggak ngerti gitu ya. Tapi titik tolak yang membuat saya memutuskan, yes saya mau jadi pembicara, saya mau jadi motivator, jadi inspirator, mau jadi pelatih sukses yang terbaik di Indonesia, yang bisa sharing ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada begitu banyaknya orang. Itu ketika saya ikut seminar di Hawaii. Ya. Padahal waktu itu tidak punya uang. Properti saya jual, tanah rumah belum punya, tanah dijual. Masuk utang lagi gitu ya. Terus kemudian berangkat, dan dengan niat tadi berangkat, sebenarnya saya mau berangkat itu untuk saya mau belajar ilmunya. Betul. Nah, apa yang mendasari kenapa Patung waktu itu nekat sampai mau belajar ke Hawaii? Kalau mau belajar ke Hawaii itu karena papa saya sakit. Saya nggak bisa bayarin, terus terpaksa dipindah dari kelas 1 ke kelas 3, dan papa saya kuning semua, sakit liver. Kemudian nangis, papa ini hampir meninggal dunia, kenapa kamu pindah kelas 3, nggak punya duit? Dan saya nggak punya duit. Dan itu make me cry, dan saya jongkok, saya bilang, Tuhan kasih kesempatan saya doa. Kasih kesempatan saya, I will do everything. Nah, I will do everything ini kan yang untuk membuat saya berubah. Dan ketika saya banyak baca, saya mulai tahu bahwa semua breakthrough keuangan itu timbul dari personal breakthrough terlebih dahulu. Betul. Jadi bukan to have dulu. Kalau mau to have, ngelewatin 2 dulu. To be dulu, Anda menjadi orang yang layak, yang punya ilmunya, yang kemudian to do dulu, Anda melakukan suatu hal sehingga Anda layak untuk mendapatkan, baru Anda bisa have. Yes. Nah, untuk itu saya cara paling gampang itu cari orang yang sudah berhasil dari dulunya kere jadi kaya gitu ya. Betul. Anthony Robbins. Wow. Anthony Robbins dulunya kere, tukang kosek WC loh, kok bisa jadi sukses dahsyat luar biasa. Saya putuskan untuk ikut. Tapi pada waktu saya ikut sekali, 2 kali, pada waktu yang di Hawaii itu sebetulnya yang kedua kalinya, pertama kali di Singapura, baru di sana terjadi World Trade Center ditabrak. Ketika ditabrak, kemudian ada yang dari Palestina, ada yang dari Israel, mau berantem, mau bunuh-bunuhan di sana, di 82 negara itu ya, 2.000 orang hampir di sana. Ditaruh di atas panggung, akhirnya mereka memberi arti dengan cara yang berbeda, bersepakat mendirikan organisasi PAP, Passion and Action for Peace. Wow. Itu menyentuh hati sekali gitu ya. Yang dari Israel namanya Bernie, yang dari Palestina namanya Assad gitu ya, sampai ingat seumur hidup. Wow. Nah, itu sampai pada waktu World Trade Center ditabrak, Anthony tanya, apa artinya buat kamu? Kenapa tidak kamu membuat arti yang membuat hidupmu jadi lebih baik? Apa ya? Orang yang takut cenderung memberi arti takut, yang marah cenderung marah, yang nangis cenderung nangis gitu ya, yang khawatir. Mereka memberi arti sesuai dengan yang masa lalu. Kenapa tidak kamu memberi arti untuk membuat kemudian hidupmu jauh lebih baik? Waktu itu saya memberi arti, orang yang saya cintai ataupun saya itu bisa mati sewaktu-waktu. Betul. Nah, kalau saya kepingin betul-betul mencintai bangsa dan negara ini, kenapa tidak ilmu yang luar biasa dahsyat ini kita sharing kepada banyak orang? Nah, hari itu di 911 itu saya ambil keputusan gitu ya. Hari itu saya mau sharing ilmunya. Akhirnya pulang memutuskan jadi seorang pelatih sukses. Terus kemudian belajar juga dari Robert Kiyosaki. Datang di seminarnya, baca bukunya semuanya, kemudian belajar jadi J. Abraham, pakar marketing. Jadi betul-betul 3 orang ini melandasi hidup saya. Kalau boleh ngomong, Anthony Robbins itu 70% sendiri efeknya, karena membuat takut jadi berani, jadi emosi yang tepat supaya kita ambil keputusannya tepat, keputusan tepat, tindakannya tepat, tindakan tepat, hasilnya tepat. Itu ilmu keren sekali dari Anthony Robbins. Terus caranya banyak belajar dari Robert Kiyosaki. Kalau cara marketing banyak belajar dari J. Abraham. Nah, hidupnya berubah
bumi dan langit itu dengan kecepatan tinggi boom gitu. Luar biasa. Itu starting awalnya masuk ke Indonesia mulai jadi pembicara tahun berapa? Tahun 2001 sebetulnya itu belum memutuskan jadi pembicara, tapi saya mau men-share ini. Jadi pulang langsung seminar pertama saya itu 1.000 orang. Wow. Masih ingat gitu yang di Tanah Abang gitu ya, di gedung di Tanah Abang. Nah pada waktu itu AC-nya mati. Sudah AC-nya mati, sound systemnya tidak bagus, itu Karawan Columbia Furniture and Electronic, turun. Untung belajar ilmu memberi arti. Apapun terserah Anda memberi arti. Anda bisa memberi arti saya tidak berbakat terus kemudian tidak ngomong, tapi saya beri arti. Oh, berarti Tuhan menantang saya untuk siap-siap lebih baik. Ya, betul. Jadi turun dari panggung sejak dihu, malah saya ketemu Pak Leo Chandra yang punya Columbia, saya ngomong, Pak Leo, kita adakan lagi dengan cara begini-begini yang sampai menyentuh hati, tahu strateginya sampai orang nangis, punya motivasi, take action seketika berubah bumi dan langit. Oh boleh. Langsung adakan, langsung 4.300. Wow. Jadi seluruh karyawannya Columbia waktu itu. Jadi mana langsung adain lagi. 2.150 kali 2 di mana, di Balai Sarbini sebelum dibangun seperti hari ini. Tapi sudah 2.000. Seketika mereka sampai gini sampai termotivasi. Kemudian 1 bulan omset rata-rata dari 4.300 orang ini udah langsung naik omset rata-rata 40%. Wow. Diajak keliling Columbia, keliling Indonesia, the rest is history udah. Wow. Dan sempat patung jawabnya padat sekali sampai sebulan berapa puluh seminar ya. Rekornya 1 bulan 52 kali seminar gitu ya. Itu berarti sehari ada yang 2 kali, 3 kali. Ada yang 3 gitu ya. Oh, luar biasa. Sampai asistennya gantian. Jadi saya berangkat ke Surabaya gitu, asistennya sudah nunggu di Surabaya. Dari Surabaya saya pergi ke Manado, yang asistennya saya yang di Surabaya sudah pulang, yang di Manado sudah nunggu. Di Makassar, yang Manado pulang di Jakarta, yang Makassar nunggu lagi sampai main terus. Gantian asistennya pun gantian. Sayanya nggak diganti-ganti gitu ya. Berarti stamina-nya luar biasa, Jos ya. Karena passion gitu ya. Yes. Sampai Pak Tung waktu itu disebut sebagai pelatih dengan bayaran termahal gitu, karena waktunya padat sekali. Ya banyak orang takut disebut sebagai bayaran termahal, kalau saya sih enggak gitu ya. Karena memang sudah tidak bisa waktunya untuk dibagi lagi ya. Tentu saja silakan Anda, saya bilang gini 3 hal. Satu, karena undang saya pribadi berarti bayarnya lebih mahal. Atau Anda ikutkan di seminar pabrik saja jadi bayarannya lebih murah. Atau pakai trainer-trainer saya jauh lebih murah. Karena waktu saya sendiri sudah tidak bisa untuk dibagi kepada banyak orang lain lagi gitu. Sudah padat sekali gitu. Dan karena saya ingat patung dulu seminar pertama kali saya ikut tahun 2003 itu sudah sebut naik mobil Rolls Royce. Impiannya ya bisa keliling seluruh Indonesia atau seluruh dunia dibayar dan bisa menikmati mobil mewah. Dan hari ini bisa jadi kenyataan, saksi hidup luar biasa. Wow, dan saya dengar patung sekarang lagi bangun rumah juga dari passive income. Mau bisa di-sharingkan Pak? Jadi satu hari saya lari pagi, terus kemudian di rumah saya yang baru, belum selesai sih, masih dibangun. Saya ketemu tetangga nanya, sejak kapan Pak Tung punya impian ini? Saya baru sadar, oh iya, lama banget ya saya sudah punya impian ini gitu ya. Jadi pada waktu saya kerja sebagai di wakil pemimpin bank pun, waktu itu saya baca bukunya Marshall Silver, Passion, Profit, and Power gitu ya. Dan waktu saya baca, oh iya, kenapa enggak saya mendesain hari ideal saya. Hari ideal saya itu, ya saya bangun tidur, saya buka rumahnya di danau, saya sudah nulis itu. Berapa puluh tahun yang lalu, di 20 tahun yang lalu. Ini sekarang terkabul juga gitu ya. Jadi ada danau, terus kemudian lari keliling danau, masuk, kemudian setelah mandi begini sama istri saya, ada chefnya masain. Terus kemudian ada asisten saya, Pak mau naik apa hari ini? Mau naik heli atau mau naik Mercy Sport atau mau naik mobil Lamborghini atau mau naik luar biasa. Oke, dipakai Rolex aja deh, saya bilang gitu. Wih, dapat gini ya. Setelah dapat, nah itulah jadi impian itu suddenly mendadak. Kok sekarang saya bangun rumah ada landasan helinya di atas. Sebetulnya ternyata di bawah sadar dulu visualisasi saya sekian puluh tahun. Nah ini yang pertanyaan menarik. Apapun yang kita create hari ini sebetulnya, yang ciptaan manusia, sebenarnya diciptakan 2 kali loh. Jadi sebelum ada, kita udah cetak biru di kepala kita dulu, kita sudah imajinasikan. Nanti mobil bentuknya segini, baru digambar, di skate baru gini, rumah gini. Jadi saran saya, Anda juga sama. Skate-lah di dalam hidup Anda, visualisasi, imajinasikan, afirmasikan, inkantasikan bahwa yes ini layak untuk Anda. Dan tentu saja pakai proses yang halal.
Ya. Banyak orang ambisi tapi nanti prosesnya tidak halal ya kurang seru. Iya, Semaksimal betul, mungkin luar biasa. Anda harus tahu bahwa bisa kok, halal aja mudah kok. Yes, luar biasa. Kalau Jadi tahu caranya dan Anda mau jalanin kan mendadak gitu semua jadi kenyataan ya. Ya. Jadi sekarang di rumah baru di atasnya ada ya. helipad. Ada landasan heli. Didoain ya. Wow, Semoga yes, siap. kalau ini 2018 Desember ini jadi Amin, rumput-rumput amin. ya Agustus tahun 2019 Wow, amin, dan amin. betul-betul rumahnya membawa satu kedamaian, ketentraman dan untuk yang meninggali dan inspirasi untuk orang banyak. Yes, betul. Karena banyak orang bilang, ih Pak Tung nyombong, terserah deh. Gitu ya. Karena dulu Ya. pada waktu saya sengsara gitu, ngajar tentang keuangan, sebenarnya saya bisa beli Mercy sudah, Betul, pindah di Pondok betul. Indah bisa. Ya. Saya ngajar, mobilnya jelek, Ya. rumahnya jelek, nah, dihina-hina. Ya. Jadi sebenarnya sombong 3, 1 kosong, sebetulnya dia Ya. bohong. Gitu ya. Mhm. Yang kedua, sombong isi tapi negatif, betul ini milik saya, Ya. kamu miskin jauh-jauh. Nah. Yang ketiga sebenarnya bukan sombong kok. Satu yang namanya inspirasional. Inspirasional. Saya bisa untuk menginspirasi orang lain. Yes. Jadi dengan ada ini orang jauh lebih percaya, lu bisa lu sabar. Saya sabar pada waktu itu ternak duit itu, terima duit 1.350.000, sisihkan 200.000. Sabar, ternyata bisa loh kalau Bisa. digulung terus dan Ya. Anda tahu ilmunya cari massive income, tapi sabar, dapat Ya. duit banyak, jangan gaya dulu gitu ya. Ya. Nggak perlu rumah besar dulu, nggak Betul, perlu mobil betul. bagus dulu, sisihkan, digulung-gulung, akhirnya ternak duitnya pun bisa. Luar biasa. Jadi akhirnya semua bisa jadi kenyataan ya. Yang seperti dulu seminar CD apa yang saya dengarkan, hari ini saya juga sendiri jadi saksi hidup melihat semua terjadi dalam kehidupan Patung. Nah, kalau kita bicara, Patung kan sudah jadi pembicara sukses, sudah bebas finansial, sudah keluarga harmonis dan sebagainya. Nah, impian ke depan lagi apa? Impiannya tadi gitu ya, betul-betul kita bagaimana bisa mengatasi timpang pendapatan, Yes. timpang Yes. kebahagiaan, Ya, timpang pengetahuan, timpang keberanian, ya, timpang istilahnya relationship yang harmonis itu. betul. Jadi untuk itu one of the way saya nulis buku yang namanya Life Revolution tadi. Ya. Dan semoga dengan buku ini, dengan seminar-seminar saya dan murid-murid saya yang ikut mulai Ya. ngajar hari ini, Ya. betul-betul ada 1 juta miliarder baru Wow, gitu loh ya. yes, luar biasa. Yang miliardernya bukan hanya Ya. miliarder kaya doang, aktif income ataupun pasif income Yes. doang, tapi juga miliarder yang lebih sehat kehidupannya, lebih dahsyat. harmonis, lebih toleran, Ya. pikirannya lebih terbuka, terus kemudian juga keluarganya lebih harmonis, lebih Amin. berbakti sama orang tuanya, Ya, gitu ya, lebih dahsyat. sayang. Jadi kenapa tidak hal-hal Betul. yang baik ini ada Betul. gitu ya. Ya. Sampai sekarang juga Patung banyak diminta berbagai kementerian untuk bantu Ya, banyak sebagainya. membantu. Oh, bisa di-sharingkan, Pak? Jadi sedikit? saya dimasukkan grup ke Kementerian Sosial dan saya cerita bahwa mestinya di Kementerian Sosial ini saya punya pemikiran. Ya. Jadi bukan hanya dikasih bantuan langsung tunai melalui kartu. Ya. Itu udah bagus dengan Ya, e-money bagus. betul. Tapi kurang. Ya. Alangkah baiknya kenapa tidak bantuannya itu juga ilmu pengetahuan. Ya. Jadi pada waktu orang lagi mau belanja di e-warung Ya. sudah ada jelas di sana ini loh cara cari kerja dengan kepemimpinan berhasil iya, 98% betul. gimana, Wow, mulai usaha dahsyat. tanpa modal Ya. caranya gimana, berkarir caranya gimana, jadi ternak lele caranya bagaimana, jadi ada trainingnya, ada kursusnya. Jadi ketika mereka belanja mereka wajib baca dulu. Ya, jadi bukan cuma dikasih ikannya Satu, saja. yang kedua ya. dikasih insentif. betul. Insentif apa? Karena kalau orang dikasih bantuan terus seneng, ngaku Ya, miskin terus. Betul. Nah dikasih Ya, insentif terima. supaya mereka ngaku lulus. Hmm. Caranya bagaimana supaya ngaku lulus? Caranya yaitu misalnya gini, kalau Anda sudah mempelajari ilmu ini dan dapat BLT tadi bantuan langsung, terus kemudian akhirnya Anda praktek misalnya terbukti betul-betul 6 bulan Anda dapat income rata-rata di atas UMR di tempat tersebut, Yes. Anda buktikan, Ya. nggak usah keterima kerja Pak, berarti Anda dianggap lulus. Kalau lulus di grant, kasih 5 juta. Oh, Nah, ya, gitu jadi ya. ada rewardnya Jadi ada ya. termotivasi untuk lulus Ya, gitu ya, ya, jangan luar cuma biasa. gini doang. Jadi kasih pengetahuan, kasih motivasi untuk lulus. Maka yang orang miskin tadi akan lebih berkurang. Ya, luar biasa. Terima kasih Patung, menarik Yes. sekali. Nanti kita sharing lebih jauh lagi ya di rumah Patung. Oke, dengan senang. Oke, sip. Thank you. Bisa kembali lagi di program The Inspirator dan Anda juga bisa follow kami di Instagram, Twitter @theinspirator dan juga bisa follow Patung juga di Kalau Tung Desem Instagram Waringin. tuh Tung Desem Waringin @tdw, kalau Yes. di Twitter lumayan sudah 2 juta itu gitu ya. Wow, luar biasa. @tungdewe gitu ya. Tung Dewe. Ya, nanti kita tampilkan juga Ya. di bawah. Ya, Patung menarik sekali tadi sharingnya. Terima kasih. Nah, kalau Patung bisa kasih saran kepada pemirsa Ya. Binus TV dan kebanyakan mungkin ini kaum milenials yang lagi nonton, Ya. kira-kira saran terbaik apa Patung untuk bisa jadi pribadi yang sukses? Jadi pribadi yang sukses itu resep sukses banyak. Yes. Di buku Life Revolution saya ada 7
resep sukses, mau apa ada banyak sekali. Tapi ada satu yang tidak bisa dihindarkan, yaitu namanya kebiasaan untuk jadi sukses. Anda mungkin tidak punya goal, mungkin tidak punya alasan sangat kuat, mungkin tidak tahu strateginya. Tapi kalau Anda kebiasaannya memang kebiasaan ke arah sukses, selesai Anda sukses. Jadi dalam hidup ini kembangkanlah kebiasaan-kebiasaan, disiplin untuk membentuk kebiasaan dari mulai take action. Tentu saja kalau Anda belum punya kebiasaan, Anda setting goal dulu gitu ya. Setelah setting goal, kemudian Anda punya alasan sangat kuat, kemudian Anda mulai belajar dari orang-orang yang jauh lebih hebat dibanding kita gitu ya. Terus kemudian Anda take action until become habit. Disiplin sampai become habit. Pertama kali tidak enak-enak. Belum mau bangun tidur, mau pernapasan, mau semedi, mau baca buku. Pertama kali mungkin kalau keluar dari zona nyaman, mau ikut seminar. Tapi kembali lagi, mulailah gitu ya. Mulailah sampai akhirnya jadi habit. Jadi Anda pelajarin dan praktekkan habit-habit orang sukses. Anda akan sukses. Wow, luar biasa. Patung sekarang juga banyak kegiatan untuk meditasi atau apa. Kemarin saya lihat ke Thailand atau apa. Bisa dibicarakan, Pak? Seru-seru. Jadi kalau pada waktu di Thailand itu bukan hanya meditasinya, tapi pada waktu detox gitu ya. Kita lakukan yang harus kita lakukan. Jadi detox cleansing selama 11 hari, terus kemudian juga meditasi, olahraga, baca buku, nulis jurnal lagi gitu ya. Terus kemudian juga melakukan afirmasi atau incantation, terus visualisasi apa yang kita inginkan dengan disiplin gitu ya. Oh, itu termasuk yang pakai apa? Scrub untuk kalau pakai scrub itu pagi hari selalu dikasih lumpur itu. Lumpur kasih madu tuh di Instagram saya. Om Desa Waringin TDW gitu ya. Betul. Luar biasa. Dan itu juga ajak mama ya. Ya, always itu ya, semaksimal mungkin. Kalau bisa ngajak orang tua ya kita ajak, termasuk di kegiatan yang menyehatkan apalagi. Apa sih yang bisa kita berikan lagi sama orang tua kita? Bukan hanya sekedar uang, tapi waktu, perhatian juga gitu ya. Dan luar biasa. Kebersamaan. Patung ini jadi inspirasi, bahkan beli mobil mewah buat mama dan kemanapun sering ngopi pagi-pagi atau apa. Nemenin renang mama saja, 3.30 sudah bangun gitu ke Cokrotulo. Dingin luar biasa sumber air, tapi nggak apa-apa, itu sekaligus praktek Bimbo. Umur mama sekarang berapa? Sekarang mohon doa itu supaya panjang umur gitu. Bukan hanya panjang umur, panjang sehatnya. Tahun ini 80, tahun depan 81 gitu. Tapi sejak umur 70 ulang tahun itu sudah saya potong. Jadi kalau ulang tahun itu kemarin baru umur kan dari 70 sudah turun 10 jadi umur 60. Jadi tahun depan beliau umur 59. Ulang tahunnya 59. Belajar dari Benjamin Franklin jadi tambah tua tambah muda aja. Betul. Siap. Jadi Patung sekarang mulai lebih fokus ke kehidupan ya. Kalau dulu marketing revolution, terus financial revolution, marketing revolution. Sekarang life revolution. Wow, apa itu bisa dibicarakan? Jadi satu impian saya ini ya. Jadi bisa berarti banyak. Jadi dunia ini kalau saya dipanggil Tuhan, kalau bisa nanti masih Tuhan, nanti kalau bisa itu kan hak Tuhan 100% kan gitu, anytime, anyhow, kita nggak ngerti. Makanya saya nulis satu buku yang namanya Life Revolution. Satu impian saya itu betul-betul bisa dunia sedikit lebih baik karena adanya saya. Lebih baik karena apa? Saya membantu ikut mengatasi timpang pendapatan, timpang pengetahuan, timpang kesehatan, timpang kebahagiaan. Jadi buku Life Revolution itu yang baru saya tulis ini saya dedikasikan sungguh-sungguh untuk bangsa dan negara ini, sedemikian sehingga orang lebih bahagia, lebih sehat, relationship-nya lebih baik. Betul-betul hal-hal yang utama dalam kehidupannya itu bisa dia dapatkan. Nah, dengan cara bagaimana? Tadi dalam buku ini kita jelaskan 12 ilmu yang paling penting dalam kehidupan gitu ya. Jadi benar-benar, semoga benar-benar bisa membantu bangsa dan negara ini menjadi jauh lebih baik, lebih bahagia, lebih kaya, lebih sehat, keluarganya lebih harmonis, anak-anaknya lebih jadi gitu ya. Jadi kita tunggu bukunya. Jadi ini bocoran ya. Iya, ini bocoran dulu. Gitu. Luar biasa. Bukunya akan terbit kapan kira-kira? Jadi pada waktu terbit ini segera akan terbit ini. Mungkin kalau sudah ditayang bahkan mungkin sudah terbit gitu ya. Pada waktu terbit nanti kita akan memberikan spesial bagi orang-orang yang pesan duluan gitu ya. Pesan duluan entah di Gramedia atau di Instagram saya ataupun di WhatsApp grup saya atau di tim-tim saya begitu ya. Mereka kan mendapatkan hadiah. Bisa mendapatkan seminar 3 hari full. Langsung hadiah langsung seminar 3 hari full Life Revolution. Learning and practicing what really matters in life. Terus kemudian bisa dapat 3 hari 2 malam di Bali, di Batam ataupun di Phuket gratis langsung. Voucher jas Bonghang 2,5 juta. Jadi belinya bayar cuma berapa ratus, 100-200 ribu, tapi dapat hadiah vouchernya 15 juta gitu ya. 16 juta, 20 juta. Ciri khas saya. Dan itu ciri khas pada waktu
launching aja, Ya, setelah betul, launching nggak ada betul, lagi betul, gitu ya. betul. Jadi tunggu nanti buku saya Live Ya, Revolution. dan pasti banyak hal yang heboh. dan Hadiah-hadiah yang sebagainya. seru gitu ya. Ya, luar Ada biasa. undian cruise juga, jadi kita want to create benefit so much. Ada 96 hari jadi pelatihan dengan saya untuk Live Revolution. Ya. Seminarnya di 10 kota gitu. Jadi wow, sungguh-sungguh luar biasa. sungguh-sungguh niat ngasih gitu Dan ya. ini pasti luar biasa ya. Kalau nggak mau beli keterlaluan ada gitu buku karena kedua 4 muri dan terjual 38 ini yang ribu. goalnya yang terakhir ini bukan rekor muri lagi. Ya, Goalnya adalah bermanfaat untuk banyak orang. untuk banyak orang luar biasa. Nah, kalau boleh kita simpulkan, Ya. apa impian Patung untuk Indonesia ke depan? Ini jadi betul-betul Indonesia ini minimal gitu ya. Karena Tung Desem Waringin pernah hidup dan pernah sharing ilmunya ini, pernah belajar dan kok bisa minimal ada 1 juta miliarder gitu ya. Wow. Yang baru gitu ya, multi miliarder, tapi yang bukan hanya miliarder kaya secara keuangan, dia juga bahagia, Ya. dia sehat panjang umur, Betul. dia berbakti kepada orang tuanya, Wow. anak-anaknya juga sukses dan berbakti juga kepada kita gitu ya. Jadi kenapa tidak gitu ya? Ya, luar biasa. Jadi itu indah sekali. Wah, terima kasih Pak Tung. Terima kasih Pak. Sharingnya dahsyat sekali. Dan pemirsa, kita sudah belajar banyak dari Pak Tung Desem Waringin. Semoga semua ilmunya bisa diaplikasikan dan bisa seperti Pak Tung Desem Waringin dan lahir juga 1 juta entrepreneur yang luar biasa seperti Pak Tung Desem Waringin. Ya, sekali lagi terima kasih Pak. Dahsyat, Sukses Pak. selalu. Yes. Dahsyat, luar biasa. Thank you.